Bismillahirrahmanirrahim. Babul aiman. Bukan iman, al-aiman. Maksudnya bab sumpah. Bab yang berkenaan dengan sumpah. Innama tasihul yaminu, sah sumpah itu daripada seorang yang balik akil mukhtar dan bertujuan untuk dia bersumpah. Sementara yang sabaqa lisanu ilaiha, wallahi, la muskida, wallahi muskida. Allah, ana la yahlif yamin. Wallah wa hayat ibni wa hayat binti, itu orang Mesir, wa hayat Ka'bah, wa hayat mushaf, muskida. Nah, yang semacam itu disebut dengan sadqul lisan. Itu tidak akan disanksi. Aw qasada al-halifa ala syai'in, atau dia memang bertujuan untuk bersumpah, fasabaqa lisan di lam yang akhir. Padahal dan yang demikian itu disebut dengan laghul yamin. Walayan akidu, dan tidak sah sumpah kecuali dengan menggunakan salah satu daripada nama Allah. Billah, birrahman, birrahim, bidil jalali wal ikram, bidil tawli wal in'am, min sifati dzati aw min asma'illahil husna, ma la yatasamma bihi ghairuh, kallahi warrahmani wal muhaimini wa 'allamil ghuyub. Ayat akidu bil yaminu mutlaqan, kalau dengan menggunakan salah satu daripada nama Allah, maka dengan sumpahnya itu betul. Wa minha ma yatasamma bihi ghairu ma'at taqyid, dan dengan sebagian daripada nama-nama Allah ada juga yang mengambil atau juga ada yang menggunakannya, seperti dengan Rabb artinya pemilik, seperti dengan Rabb artinya sang pencipta. Jadi Rabb itu mempunyai tidak kurang daripada 15 makna. Kadang-kadang digunakan untuk sifatul jalal, kadang-kadang kita gunakan untuk zat Allah, kadang-kadang kita gunakan dengan yang lain, seperti dengan rahim. Wabil mu'minina raufur rahim. Itu diantara daripada muasafat Rasulullah. Al-Qadir, fatan aqidu bihal yamin, kecuali kalau dengan yang kita niatkan selain daripada sumpah. Wa minha, mustarak antara kita dengan yang lain, kal hayyi bil hayyil ladzi la yamut, artinya zat Allah Subhanahu wa taala. Bil mawjud wal mawjud tal mawjud kal hayyil ladzi wal mawjud wal basir, fala tanaqidu bihal yaminu illa ayyan wa bihal yamin. Wa sifatuhu ayyastamila fi makhluqin nahwu izzatillah, kibriyaillah, wa baqaihi wal qur'ani, fatanaqidu bihal yaminu mutlaqa. Wa in kana qad tustamalu, tapi kalau kadang-kadang itu juga digunakan kepada makhluk. Nahwu ilmullah, ilmul alim. Qudratullah, qudratul faqih. Haqqullah, haqqul ab, haqqul haqqul ibn. Fayan akidu bihal yaminu illa ayyan wa bil ilmil ma'lum. Ilmu itu adalah yang diketahui, kudrah itu yang makdur, dengan hak itu adalah ibadah. Kalau itu yang kita maksudkan, maka tidak jadi sumpah. Walau qala uqsimu billah au aqsamtu billah, sepengetahuan saya rasanya tidak ada nas dan tidak ada dalil yang kalau pada itu dengan seseorang itu bersumpah harus dia mengangkat tangan atau disunahkan angkat tangan, sumpah. Wallahi billah itu tidak ada sama sekali, itu tidak lebih daripada tasyabbuh bil kufar. Wa aqsamtu billahi in aqadat billahi yanwa bihi al-ikhbar. Walau qala al-amrullahi wa ashhadu billahi au a'zim billahi au alayya ahdullahi au dhimmatuhu au amanatu au kafalatu la af'alu kadza au as'aluka billahi au aqsamtu alayka billahi lam tan'aqid, kecuali dengan niat sumpah. Terus baslun, itu lapas-lapasnya saja tidak penting. Cukup kita mengenal 3 lapas yang selalu kita gunakan. Wallahi billahi tallahi dan cukup. Atau uqsimu billahi annani minas shadiqin. Terus faslun. Kalau dengan seseorang tadi itu bersumpah untuk tidak masuk ke rumah, terus dia masuk tuh ke perkemahan yang dibuat di sana. Demi Allah, saya tidak akan masuk ke rumah. Terus dia masuk ke kemah yang dibuat di halaman kita di sana. Apakah dia akan selanggar sumpah atau macam mana? Padahal baita sya'rin, masuk ke rumah yang dibuat daripada bulu-buluan, yang dibuat daripada bulu binatang. Hanitha wa in kana hadariyah. Wa in dakhala masjidan fala, dia akan melanggar sumpah. Al-hinsu, kalau dalam istilah sumpah, tiap orang yang melanggar sumpahnya disebut dengan hins. Hanisa berarti terlanggar sumpah. Demi Allah aku tidak mau kawin, terus dia kawin, itu berarti hanisa. Demi Allah aku tidak akan makan, terus dia makan, itu berarti hanisa.
Sementara lam yahnas, yang kalau kebetulan dengan dia tidak melakukannya, berarti dengan dia menurunkan kehendak sumpah yang diucapkan. Terus, kalau in kana hadariyan, maksudnya daripada orang kota. Indah kalau masjid dan pala, atau dia bersumpah tidak akan memakan gandum itu. Selepas dia bersumpah, gandum tadi itu dia tumbuk, dia hancurkan sampai menjadi tepung atau sampai menjadi roti. Lam yahnas, dengan memakannya. Sebab kata dia, demi Allah aku tidak akan memakan gandum ini. Kemudian jadi tepung, yang walaupun namanya tepung gandum atau menjadi roti. Jadi dalam bentuk keadaan pada waktu dengan keadaan semula jadi, dia bersumpah berarti itu dan dia tidak memakannya, berarti dia tidak melanggar sumpah. Terus, atau aku tidak akan makan minyak samin, terus dimakannya dengan asidah. Asidah itu ya makanan atau dengan kue yang dibuat yang dengan menggunakan minyak. Kue apa saja yang diantara daripada bahan-bahannya itu dalam minyak samin, seperti dengan cake. Tapi asidah itu biasanya yang lembut, seperti dengan bubur, seperti dengan kanji, itu boleh diperumpamakan dengan asidah. Wa nahwiha wa huwa zahirun biha, atau dia bersumpah, la ashrabu min hadzal nahri, saya tidak mau minum di para, saya tidak akan minum di rumah Terengganu, saya tidak akan minum kopi di rumah Terengganu. Fasyariba ma'ahu fi kuzin hanisa, saya tidak akan meminum air kolam ini, terus dia minum dengan menggunakan cawan, dia akan melanggar sumpah. Aula akulu lahma, atau aku tidak akan memakan daging, kemudian dia memakan lemak atau memakan kilya, atau dengan kita sebut dengan ginjal, atau kita sebut dengan apa ini, buah pinggang. Au kirshan, itu dengan kotorannya, tempat kotoran binatang itu sebut dengan kirsh. Au kabidan, au qalban, atau dengan hati. Au tihalan, itu dengan yang ringan, hati ringan. Au aliyatan, atau dengan lemak yang di ekor. Au samakan, atau ikan. Au jarad, atau belalang. Fala hensa, sebab kata dia, demi Allah aku tidak akan makan daging. Memakan lemak bukan daging, makan ikan bukan daging. Istilah uruf yang dimaksudkan dengan daging itu seumpama daging-daging yang merah, kambing, lembu, kerbau, kuda, atau juga piri-piri, atau dengan yang seumpamanya. Terus, aku tidak mau pakai pakaiannya si Zaid, aku tidak akan memakai kainnya si Zaid. Terus dibagikannya kain itu, atau dibelinya kain itu, la yahnas, saya tidak mau memakai pakaiannya ID. Terus ID bagikan saya kain, saya pakai pada hari raya haji besok. Bagaimana hukumnya? Saya tidak akan memakai jubah dia, tidak akan memakai songkok dia. Terus dia bagikan saya songkok, saya pakai pada hari raya. Kena sumpah? Tidak. Kenapa? Sebab saya kata saya tidak akan memakai songkok dia. Sekarang sudah menjadi kepunyaan saya, dia bagikan. Dengan dihadiahkan sudah beralih hak miliknya daripada dia kepada kita sendiri. Terus, atau saya tidak akan bagikan kepadanya, terus dia sedekahi hanita, sebab sedekah dengan hibah maknanya kurang lebih. Terus, atau dia pinjamkan, atau dia hibahkan tapi dia tidak menerima, atau diterimanya tapi tidak dia ambil. Saya terima hadiah kamu. Jadi kata dia, la ahabud, demi Allah aku tidak akan membagikan sesuatu kepadanya. Kemudian dia bagikan tapi tidak dia ambil, atau dia bagikan dan dia terima tapi dia tidak menerimanya, dengan arti menerima dengan mulut tapi tidak mengambil dengan tangan. Fala yahnas. Atau kata dia, la atakallamu abada, saya tidak mau bercakap-cakap lagi. Taklah, kalau begini letih saya, wallahi la atakallam, selama saya selari di sini saya tidak akan simbang. Terus saya baca Quran. Apakah terlanggar sumpah kalau pada waktu kita baca Quran? Atau saya tidak mau bersimbang-simbang dengan siapapun yang ada di sini. Terus saya hantar SMS. Terus saya hantar surat kepadanya. Au katabahu, surat. Au asyara ilahi, isyarat. Au la astakhdimuhu, atau aku tidak akan meminta layanan dengannya. Terus dia menjadi khadam dia waktu dia diam. Aula atazawwaju, atau aku tidak akan kawin, atau aku tidak akan mencerai, tidak akan membeli. Kemudian dia wakilkan orang lain untuk melakukannya, jawabannya masih belum ada. Ta'ala, atau aku tidak akan memakan buah tamar ini, terus dicampur dengan tamar-tamar yang lain. Dia makan semua tamar kecuali satu, sedangkan dia tidak tahu. Saya tidak akan minum daripada air kolam ini. Kemudian dia minum sebagiannya.
ke semua masalah yang disebutkan di atas hukumnya lam yahnas. Sebab dalam masalah sumpah harusnya kita lakukan itu sesuai dengan perkataan yang kita sebutkan. Demi Allah, saya tidak akan menggunakan kipas. Kalau kita menggunakan kipas yang biasa, apakah kira-kira kita akan melanggar sumpah? Itu sama, itu kipas, itu juga kipas. Tapi kalau ternyata dengan kita, demi Allah, saya tidak akan menggunakan kipas. Terus dengan peran kertas, saya berkipas semacam itu. Ini tidak melanggar sumpah. Sebab kipas kalau secara urut, ima yang semacam ini, atau kipas rotan yang kita gunakan. Ini bukan kipas, ini kertas. Ini FM. Kan ya? Siapa tahu lah, terima kasih lah kuliah. Nanti kita tunggu lagi dengan kasidahnya atau juga dengan sajaknya yang menyusul. Demi cinta. Jadi apa tajuknya tadi itu? Sepanjang usia. Nanti berikutnya demi cinta. Silakan. Qala barra, terbebas dengan perkataannya tadi itu sedekat-dekat waktu. Saya tidak akan bersimbang untuk sementara waktu. Hinan, beberapa waktu. Saya tidak mau bercakap dengan dia sementara waktu. Sementara waktu itu yang walaupun hanya setakat sedetik saja tidak bercakap sudah memadai. Jadi dia diam sejenak atau sekejap sudah cukup. Bebas daripada sumpah. Terus. Saya tak mau masuk rumah Terengganu. Akhirnya diusung sama kawan-kawan dan dimasukkan ke rumah Terengganu. Lam yahnas. Sebab dia tak masuk, itu dimasukkan. Qala aula adkhulud dara. Masuk ke rumah Terengganu karena lupa. Masuk ke rumah Terengganu karena jahil. Masuk karena terpaksa. Maksud karena dibawa. Tidak melanggar sumpah. Wal yaminu baqiyatun, dan dengan sumpahnya masih kekal lam tanhal, tidak gagal atau tidak batal. Aula yakulanna hadza gadan. Demi Allah, nasi itu akan saya makan besok. Fa'akalahu fi yaumi. Kemudian dia makan pada hari itu. Au atlafa, atau dibinasakannya. Au tarifa minal ghadi ba'da imkani akli, atau binasa pada esok harinya setelah dia boleh memakannya. Qala au tarifa minal ghadi ba'da imkani aklihi hanisa. Wa in tarifa fi yaumihi fala. Kalau binasa pada hari itu juga tidak. Sebab kata dia, aku akan memakan makanan itu besok hari. Kalau dia makan pada hari itu, dia tidak terlanggar sumpah. Terus. Jadi kata dia, kalau macam ini keadaannya, saya tidak mau lagi duduk di rumah ini. Rumah ini setannya banyak. Jin-jinnya pun tak kehitungan. Kalau baca kitab yang ditulis oleh Muhammad Isa Dawud, itu dalam kitab yang bertajuk Hewar Ma'asyaitan Mustafa Kancur atau Kanggur, itu sudah diterjemahkan. Buku itu di mana-mana ada, di Indonesia ada, di Malaysia pun juga dengan bahasa Malaysia. Jadi pernyataan daripada Mustafa Kancur, dia katakan hampir tiap buah rumah yang kita tempat itu ada jin. Gantung dia, nempel situ tuh di mana-mana, atau di bilik-bilik akhwat pun juga ada banyak sekali. Akhwat dari balik rumah apa ada jin, dia tak kacau kita. Jin Islam tidak akan kacau kita. Justru merasa lega hidup bersama kita kalau pada waktu kita makan dengan iringan basmalah, kalau pada waktu kita tidur dengan iringan zikir, kalau pada waktu kita berpakaian pun juga dengan zikir, dengan cermin pun juga dengan zikir. Sementara syaitan atau dengan jin akan kacau kita kalau pada waktu kita melupakan zikrullah azza wa jalla. Jadi kata dia, demi Allah, saya tak mau lagi duduk di rumah ini. Dia kumpulkan barangnya, dia kumpulkan segala perabotnya, terus dia bawa keluar dengan niat berpindah daripada rumah itu. Setelah keluar, masuk kembali ke rumah yang berkenan. Tadi sudah diucapkan, saya tidak akan duduk di rumah itu. Dia balik kembali masuk dengan tujuan untuk memindahkan yang baki daripada barang keperluannya. Lam yahnas, sebab dia bukan dengan tujuan untuk duduk. Dia masuk untuk menghabiskan sisa-sisa pakaian. Terus, lam yahnas. Saya tidak mau duduk bersama dengan si Zaid. Kata saya, ini mohon maaf, saya tak mau duduk sama dia. Wallahi la aq'ud ma'aka. Qala fasakana kullu wahidin min humati baitin min darin kabiratin infarada bi barin bi babin wa marafiq lam yahnas. Saya tidak mau duduk serumah dengan Aidil. Aidil duduk di atas, saya duduk di rumah.
dengan bangunan yang sama, dengan rumah sewa yang sama. Kalau kebetulan masing-masing asing dengan segala keperluannya, dapurnya, tandasnya, bilik mandinya, ruang tamunya asing, saya tidak terlanggar sumpah dengan sumpah kita tadi itu. Sebab maksud daripada tidak duduk bersama, maksudnya di rumah atau juga di bilik yang sama. Terus, saya tak mau pakai baju ini, saya tidak mau pakai baju ini, sedangkan baju ini sedang ada di tubuh saya. Aula arkabu hatihi, sedangkan dia sedang mengendarainya. Atau tidak akan masuk ke rumah itu, sedangkan dia berada di dalamnya. Pastadama, kemudian dia kekalkan, hanisa, akan terlanggar. Tapi kalau ternyata saya tidak akan pakai jubah saya ini, jubah ada di tubuh saya tanggalkan secara serta-merta, saya tak mau duduk di rumah ini, terus saya tinggalkan rumah ini, bebas daripada sumpah. Akan kena sumpah dan wajib bayar kafarat kalau kita masih berada di dalamnya. Terus, saya tak mau kawin, sedangkan dia sudah kawin. Maksudnya tak kawin dua kan? Aula atazawwaju, atau aku tidak akan kawin sedangkan dia sudah kawin. Aku tidak akan berwangi-wangian sedangkan dia sudah berwangi-wangian. Atau aku tidak akan bersuci sedangkan dia dalam keadaan bersuci. Terus fastadama, maka dia kekalkan perkara tadi itu, pala artinya tidak melanggar sumpah. Aula adkhulu hadhihi dar, aku tidak akan masuk ke rumah ini, kemudian dia naik ke sutohnya dari luar. Awsarat ardatan, awsarat arsatan, pada halam yahnas. Awsarat arsatan, atau sudah menjadi ruang terbuka, terus dia masuk, tidak terlanggar sumpah. Aku tidak masuk ke rumahnya si Z, kemudian dia masuk ke rumahnya dengan sewaan atau dengan dipinjamkan, lam yahnas, sebab masuknya saya tidak masuk ke rumahnya Z yang dimiliki dia. Sekarang sudah berpindah, yang walaupun tidak berpindah hak miliknya, tapi kita punya hak untuk kita duduk, sebab karena sudah kita sewa. Wa idza halafa ala syai'in faqala insyaallah muttasilan bil yamin. Apabila dia memperkatakan sesuatu kemudian dia mengucapkan insyaallah setelahnya dengan ucapan yang bersambung, demi Allah, insyaallah, dengan insyaallah yang bersambung. Kalau tujuannya untuk mengistisna sebelum dia selesai daripada sumpah, tidak terlanggar. Tapi kalau dengan istisna tadi itu jara ala lisannya ala adatihi walam yaqsid bihi raf'al yamin, tidak bertujuan untuk mengangkat sumpah, au badalahul istisna'u, atau zahara untuk mengistisna, nampak untuk mengistisna setelah dia selesai daripada sumpah, maka tidak sahlah pengecualiannya itu. Satu pasal yang terakhir. Selepasnya itu nanti insyaallah kita tangguhkan penyelesaiannya, atau kita tangguhkan penghataman kitab, akan kita khatamkan pada hari yang terakhir, atau nanti kita atur waktu penghatamannya. Jadi saya pun juga carikan sanadnya dulu kalau ada sanadnya. Kalau tidak ada sanad kitab ini, kita akan bagikan sanad fikih Syafi'iyah secara am saja, daripada kita bersambung kepada Syekh Ismail Usman Zain sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu pasal lagi, masih berkenaan dengan sumpah. Qala wa idza halafa, dan apabila dia bersumpah, wa hanisa lazimahul kafaratu, tiap orang yang bersumpah dan melanggarnya, saya insyaallah, itu insyaallah, demi Allah besok saya akan puasa 9 Muharram, saya akan puasa hari Asyura, saya akan puasa hari Arafah. Terus kita tuh puasa, saya besok akan puasa demi Allah, wallahi aku akan puasa besok hari. Ternyata setelah besok harinya dia tidak puasa. Yang melanggar sumpah semacam itu akan dikenakan kafaratul yamin, lazimahul kafaratu. Fa in kana yukaffiru bil mali, kalau dia akan membayar kafarat dengan duit, jaza qablal hinti wa ba'dahu, boleh dibayar sebelum dan setelahnya. Tapi kalau ternyata dengan kafaratnya itu akan dibayar dengan puasa, tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah dia melanggarnya. Macam mana misalnya? Dengan duit itu maknanya dengan makanan. Ya imam kita memerdekakan seorang hamba, ya imam kita memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberikan 10 lembar pakaian kain kepada mereka. Demi Allah, aku tidak akan menikah dengan ente. Kata dia dengan 10 perempuan tadi itu, perempuan itu keterlaluan. Hanya setakat selisihan saja sudah bludak. Bludak artinya saya benci kamu. Saya sejak dulu sudah tahu maknanya. Kalau ada orang bludak di hadapan kita, itu penafsirannya dalam dunia cinta, saya benci kamu. Bukan saya sayang kamu, tidak. Kalau yang saya sayang kamu itu ambil bunga petik ciumlah aku. Ambil bunga letakkan ke dada, kau tetap dalam hatiku. Tuh kalau dengan bunga. Sementara ludah di hadapan seseorang artinya saya benci kamu. Jadi dia pun tersinggung karena dia tahu penafsirannya, dia akan tersinggung.
Kata dia, wallahi la atazawwaju abada. Saya tidak akan kawin dengan ente. Contohnya dengan dia pada hari yang berikutnya, Bang, saya tak sengaja. Saya kebetulan tuh dengan ludah ada terkumpul banyak dalam mulut saya. Jadi pada saya selesai itu terpaksa lah saya keluarkan pada waktu itu. Mohon maaf Bang, saya tak sengaja, terus terang saja. Jadi kalau abang tak keberatan sebagai kafarat saya beludah kemarin itu, abang saya lamar macam mana? Oh, sujud syukur Allahu Akbar. Tunggu dulu. Dengan sujud syukur, kamu sudah menghalang diri dengan sumpah untuk tidak menikah dengan dia. Senang saja. Bayar kafarat, beli 10 helai kain. Syafi'ah mengatakan cukup dengan 10 biji songkok. Harganya tidak kurang daripada 20 ringgit. Bagikan 10 songkok tadi itu kepada fakir miskin. Kita sudah boleh menikah dengan wanita yang berkenaan. Itu namanya kafaratul yamin. Demi Allah, kalau saya percaya, saya akan melaksanakan puasa 3 bulan berturut-turut dan akan pergi ke tanpa dengan berjalan kaki. Akhirnya Allah kabulkan permintaan kita. Berhasil kita dengan takdir jajidan. Nah, maknanya mau tak mau kita akan puasa 3 bulan berturut-turut. Siapa yang sanggup? Puasa 3 bulan berturut-turut, jalan ke Tanta, jalan kaki asli Ta'ban. 90 km itu bukan senang. Jadi oke lah. Selesai masalah, ganti dengan puasa 3 hari boleh. Ganti dengan bagi makan kepada 10 orang fakir miskin. Kita belikan nasi lemak. Kalau ada di bawah nasi lemak nanti besok beli 10 bagikan kepada fakir miskin. Sudah memadai. Tak ada, belikan takmiyah. 10 biji takmiyah yang besar-besar itu bagikan kepada 10 orang. Tertebus kafaratul yamin kita. Terus, kalau dengan puasa tidak boleh. Kalau dengan duit ataupun juga dengan makanan, boleh bayar dulu baru melanggar sumpah. Dan boleh terlanggar sumpah baru bayar. Kedua-duanya boleh. Maksudnya macam mana? Boleh dia kawin dulu dengan wanita tadi itu. Selepas dia kawin baru dia membayar sumpah yang tempoh hari. Boleh juga kita bayar sumpah dulu baru kita kawin. Tapi kalau dengan puasa harus telah dia melanggar. Yahya kafaratu al-yamin, memerdekakan hamba sahaya yang sifatnya seperti dengan raqabatul zihar, seperti dengan hamba sahaya zihar, atau memberi makan 10 orang fakir miskin. Tiap 1 orang miskin itu 1 ritil wasulus. Artinya 1 ritil itu lebih daripada sekilo. Kira-kira sekilo sesuku, sekilo setengah. Habban dengan biji-bijian min qutil balad, daripada makanan daerah itu. Yang makan gandum-gandum, yang makan beras-beras, atau dengan memberi pakaian kepada mereka bima yang taliqu alaihi ismul kiswa, walau mikzaran, yang walaupun hanya setakat dengan kain, wa maghsulan, yang sudah dipakai, la khalakan, tidak sah dengan yang buruk. Jadi setelah bersumpah, demi Allah saya tidak mau duduk di sini lagi. Terus kita ingin mau duduk, apakah cukup kira-kira untuk kita membayar sumpah? Kita cari baju-baju kita yang buruk-buruk, cari yang dah robek-robek, ada celana pendek yang tak terpakai ambil, ada kopiah yang sudah buruk ambil. Itu kalau dibasuh pun barangkali ikan akan keracunan sebab terlalu lama tak dibasuh. Jadi kata Pak siapa di Malaysia yang selalu bagikan motivasi itu kamsah Pak. Ini kata beliau ada dengan sebagian, masya Allah, dengan bau atau dengan bau tubuhnya atau juga dengan pakaiannya yang kalau pada waktu lalat melintas pun yang dapatnya lalat akan pingsan. Kenapa? Sebab baunya masya Allah tabarakallah. Sekarang musim sejuk tak nampak bau. Coba nanti kalau musim panas. Naik bas musim panas, masuk ke bawah ketiak orang hitam. Ya Allah, baunya Allahu Akbar. Itu saya rasa kalau dia duduk dimanapun nyamuk tidak akan berani duduk bersama dia. Yang berani tak mandi sampai 5-6 hari di musim panas, itu tak payah beli obat nyamuk. Sampainya aman saja. Duduk dimanapun nyamuk akan lari hijrah daripada tempatnya. Kenapa? Wa man dakalahu kana mu'tiya. Bukan aminah. Atau akan mati karena mayita. Jadi ala kulli hal, tak apalah musim sujud tak mandi tiap hari, sekali seminggu cukup. Kecuali kalau perlu qala. Cuman ada tambahannya ya. Sekilah juga 17 kata itu macam itulah ceramahnya. Qala lil kibari faqat. Walau mi'zaran wa maghsulan, yang sudah dibasuh, yang sudah dicuci, la khalakan, tidak dengan yang buruk. Kopiah buruk tidak boleh. Baju buruk tidak memadai. Wa yukhayyaru bainal anwa'i salasa, dan dia disuruh memilih antara 3 bahagian.
Kalau dia tidak sanggup untuk memilih salah satunya, maka dia akan puasa 3 hari. Tak mesti harus berturut-turut. Yang penting jumlahnya 3 hari. Afdal secara berturut-turut, boleh secara terpisah-pisah. Wal abdullah yukaffiru bil mali. Sementara dengan hamba tidak menebus sumpahnya dengan duit. Wa in adina lahu sayyidu bal bisawmi. Yang walaupun dia diizinkan oleh sayyid, kan tetapi dia akan membayar kafaratnya dengan puasa. Waman ba'du hurrun, dengan seseorang yang sebahagiannya merdeka akan membayar kafarat dengan makanan dan kiswa dunal itqi. Pembahasan yang terakhir